Assalamualaikum. Ketua kelas memberi doa. Siapkan, mulai. Semangat semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, saya ingin mengabsen dulu ya. Aryansyah, Afinsah, Hadir, Pak. Bandi, Hadir, Pak. Cherry, Hadir, Pak. Dea, Hadir, Pak. Nini Asmara, Hadir, Pak. Nur Alif Feminanti, Hadir, Pak. Ayla Salika, Hadir, Pak. Rizky Akbar, Hadir, Pak. Warni Hidayah, Hadir, Pak. Afif Ilham, Hadir, Pak. Bagus Rebanda, Hadir, Pak. Deca Aristi, Hadir, Pak. Diva Amelia, Hadir, Pak. Gabriel Akbar, Hadir, Pak. Helen Febrianti, Pak. Lintang Wulandari, Hadir, Pak. Nadia Rismaini, Hadir, Pak. Ahmadiyah Moza, Hadir, Pak. Haji Albarani. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Oke, anak-anak sekalian, tadi belajar apa? Belajar ini ya, matematika sebelumnya ya. Oke. Jadi siang hari ini pelajaran IPS ya. Oke, Pak Eko cek dulu juga mana semangatnya. Oke, Pak Eko coba dengan tepuk semangat. Oke, semangatnya ya. Oke, Pak Eko ada tepuk baru ya. Coba ini Pak Eko. Tepuk satu. Coba. Tepuk satu. Nah, ada kata-kata oke. Oke. Tepuk satu. Oke. Tepuk dua. Yes. Dua kali. Ya. Oke, beraninya. Tepuk tiga. Fokus. Tiga kali. Ya. Tepuk empat. Konsentrasi. Oke. Tepuk lima. Siap belajar. Oke. Coba Pak Eko contohkan dulu ya. Kita coba biar semangat karena siang ya. Langsung belajar ya. Oke. Tepuk satu. Oke. Tepuk dua. Yes. Tepuk tiga. Fokus. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Oke, coba kita sama-sama yuk. Tepuk satu. Oke. Tepuk dua. Yes. Tepuk tiga. Oke. Fokus. Tepuk empat. Konsentrasi. Ini yang lebih semangat lagi ya. Tepuk lima. Siap belajar. Oke, tepuk tangan kita sama ya. Oke, satu lagi. Coba berdiri semuanya. Siang. Jadi baiklah. Kalau kita siang-siang semangatnya harus ditingkatkan lagi ya. Oke. Masih ingat yang kemarin? Kalau masih ingat, ya kita gerakan dulu badan kita, ya. Kita menyanyikan lagu ini. Oke, 1, 2, 3. King badannya besar, tapi kakinya
panjang, kakinya pendek. Oke, tepuk tangan. Semangat semuanya ya. Oke. Anak-anak sekalian, minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga sosial. Siapa yang masih ingat kita minggu kemarin belajar apa? Ayo. Ya, silakan Deca. Berdiri. Minggu kemarin kita belajar tentang interaksi. Iya, interaksi. Apa itu interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Iya, tepuk tangan dulu. Itu interaksi. Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik. Individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Oke, siapa lagi yang masih ingat? Minggu kemarin kita belajar apa? Ya, selain interaksi. Ya. Coba, ada lagi yang masih ingat? Baby? Tidak ada? Oke. Minggu kemarin kita belajar tentang lembaga-lembaga ya. Ada lembaga keluarga, ada lembaga ekonomi, ada lembaga pendidikan, lagi ada lembaga kesehatan. Oke. Lembaga ekonomi contohnya apa kemarin? Pasar. Ya. Jadi manusia itu membutuhkan makan. Manusia itu butuh makan sehingga terbentuklah lembaga ekonomi yaitu pasar. Ya. Manusia butuh pendidikan sehingga terbentuklah lembaga pendidikan. Apa lembaga pendidikan itu? Sekolah. Oke, masih ingat semuanya ya? Oke. Anak-anak sekalian, pada materi kali ini, ya pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Lebih tepatnya apa itu lembaga sosial ya? Oke. Oke. Jadi motivasi belajar kita kali ini, pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia. Ya, ingat, pendidikan itu bisa kalian jadikan sebagai senjata kalau kalian menggunakannya dengan baik. Ya. Ingat, kalian belajar dari SD, SMP, nanti SMA, kalau ada rezeki lagi kuliah, ya, itu bisa mengangkat derajat orang tua. Jelas semuanya? Ya, jadi belajarlah dengan sungguh-sungguh. Walaupun siang panas, kita harus tetap belajar, semangat belajar ya. Oke. Manfaat dari mempelajari materi ini yang bisa lihat, kita mengetahui apa itu lembaga sosial yang ada di negara kita. Apa saja sih lembaga sosialnya? Dan terakhir kita dapat membantu satu sama lain dan dapat contoh untuk kehidupan kita. Kita belajar lembaga sosial, apa saja sih lembaga yang ada di desa kita. Materi kita hari ini yang pertama berkaitan dengan pengertian lembaga sosial menurut para ahli. Yang kedua, apa itu sistem norma, cara, kebiasaan, dan tata kelakuan. Terakhir ada visi ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini kita masih menggunakan model pembelajaran jigsaw ya, seperti kemarin. Tujuannya adalah yang pertama mampu menguraikan pengertian lembaga sosial menurut para ahli, menguraikan sistem norma dalam masyarakat yang benar, menganalisis nilai norma, cara dengan tepat, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat, dan nantinya terakhir mampu menyajikan hasil analisis pengertian lembaga, sistem norma, nilai norma, cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat dengan baik. Oke.
Jelas semuanya ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Ada juga teknik penilaian yang akan kita gunakan ada di 3. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Yang kedua sikap. Yang ketiga ada keterampilan yaitu presentasi. Ya, untuk sikap kalian harus semuanya semangat walaupun ngantuk, semuanya harus tetap semangat. Yang kedua tadi ada tes dan tulis. Ya. Yang ketiga adalah presentasi. Semuanya nanti presentasi kelompok ya. Mereka harapkan semuanya mampu untuk mempresentasikan dengan baik. Dan tidak lupa juga di akhir pembelajaran kita ada hadiah. Jelas semuanya? Oke. Baik, ini dengar dulu. Semangatnya lagi. Tepuk semangat. Oke. Masih semangat semuanya ya. Oke, Pak Eko akan membagikan kelompok dulu ya. Pak Eko akan membentuk kelompok dulu. Jadi semuanya nanti setelah Pak Eko panggil namanya langsung membentuk kelompok ya. Kelompok 1 Nur Alif Febiarti katanya, Nur Lintang Wulandari, Afinsa, Rajib, Raila. Silakan membentuk kelompok. Oke, kelompok 2 Deca, Diva, Warni, Bagus dan Ariansa. Silakan membentuk kelompok. Selanjutnya kelompok 3 Afif Ilham, Bandi Asir, Nadia, Dini Asmara dan Deatri. Kelompok 4 Helen Febianti, Rahmadia Moza, Rizky Ahmad, Gabriel dan Cherry. Silakan membentuk kelompok. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah, Pak Eko akan menampilkan video pembelajaran. Kalian simak dan kalian catat ya apa saja isinya. Assalamualaikum anak-anak, selamat datang lagi dalam pembelajaran IPS. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai lembaga sosial. Minggu lalu kita telah membahas materi interaksi sosial. Coba masih ingatkah apa itu interaksi sosial? Ya, betul. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan. Misalnya, kebutuhan manusia akan keturunan sehingga perlu adanya suatu keluarga. Kebutuhan akan pendidikan perlu adanya sekolah. Dan kebutuhan akan makan perlu adanya pasar untuk mendapatkan makanan. Agar manusia memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan tertib dan teratur, maka dirumuskanlah norma-norma masyarakat. Apakah yang dimaksud dengan norma? Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma memberitahu kalau perilaku kita itu benar atau salah. Keseluruhan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat disebut lembaga sosial. Sistem norma atau aturan-aturan yang dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat berikut. Pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Dan yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat.
Yang pertama, cara atau usage. Cara merupakan suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat, tetapi tidak secara terus-menerus. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapat hukuman berat. Sanksi yang diberikan hanya berupa celaan atau teguran. Contohnya, orang yang bersendawa setelah makan ditegur karena dianggap melakukan perbuatan yang tidak sopan. Yang kedua, kebiasaan atau volkswagen. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada orang yang lebih tua usianya. Bagi mereka yang melanggar, akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan atau mores merupakan aturan yang diterima oleh masyarakat dan aturan tersebut dijadikan sebagai alat pengawas atau alat kontrol oleh masyarakat kepada seluruh anggotanya. Contohnya, mematuhi peraturan lalu lintas. Apabila terjadi pelanggaran, maka polisi akan memberikan sanksi berupa pemberian surat tilang. Yang keempat, adat istiadat atau custom. Adat istiadat merupakan sebuah aturan yang secara turun-temurun yang berlaku di daerah tertentu. Sanksi atas pelanggaran adat istiadat dapat berupa pengucilan atau dikeluarkan dari masyarakat. Di masyarakat, lembaga sosial memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan pengendalian sosial atau kontrol sosial. Lembaga sosial yang ada di masyarakat terbagi menjadi 5. Pertama, lembaga keluarga. Yang kedua, lembaga agama. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Keempat, lembaga pendidikan. Dan kelima, lembaga politik. Sudah disimak ya. Jadi itulah garis besar materi yang akan kita pelajari. Oke, selanjutnya Eko akan bagikan dalam KPD-nya dan bahan ajarnya. Silakan dua kelompok untuk maju. Kelompok 1, silakan. Ini ditaruh di depan ini ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ini. Oke, silakan kalian bersama bukunya. Sudah benar semua ya. Oke, sekarang coba dibuka langkah kerja ya. Oke, perhatikan langkah kerja ya. Langkah kerja setelah dibagi kelompok oleh guru, peserta ini duduk bersama anggota kelompoknya masing-masing. Setelah itu memperhatikan bahan ajar yang telah dibagikan oleh guru dan menuliskan hasil diskusinya pada lembar kerja. Selanjutnya, anggota kelompok dibagi tugas. Ada yang bertugas sebagai kelompok ahli. Tugasnya itu adalah mencari dan mendalami materi serta menjelaskannya ke kelompok yang lain sesuai dengan materinya. Kelompok ahli berkumpul dengan kelompok ahli dari kelompok lain yang memiliki materi sama dan bersama-sama mendalami materi. Selanjutnya, setelah selesai berdiskusi, kelompok ahli menuliskan hasil diskusinya ke dalam lembar kerja kelompok ahli. Oke. Sudah jelas di situ? Oke. Kalau sudah jelas, silakan kalian tentukan dulu ya, kelompok ahlinya. Ya. Materinya itu tadi ada ini ya, ada pengertian lembaga sosial dan sistem norma, ada cara, ya, kebiasaan, tata kelakuan dan ada istiadat ya. Silakan dibagi dulu. Ini akhirnya
Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah perhatikan di depan. Kelompok ahli merah itu materinya pengertian lembaga sosial menurut para ahli dan sistem norma. Kelompok ahli hijau itu cara atau usage. Kelompok ahli kuning kebiasaan. Kelompok ahli biru tata kelakuan. Dan kelompok ahli hitam adat istiadat. Sudah jelas semuanya? Oke, kalau sudah jelas, silakan kalian bergabung sesama kelompok ahli. Panggil merah-merah, biru-biru. Oke, silakan bergabung. Oke, merah-merah. Oke, sudah. Kalau sudah saya lanjut. Oke. Coba baik cek dulu. Kelompok ahli merah kan? Ya, ahli merah. Kelompok ahli hijau. Kelompok ahli kuning. Kelompok ahli biru. Kelompok ahli hitam. Oke. Kelompok ahli merah ya. Kelompok ahli kelompok ahli hijau. Kelompok ahli apa nih? Hitam. Kelompok ahli biru. Ini. Materinya apa? Google juga banyak kan? Oke, kita perhatikan ya. Jadi masing-masing kelompok ahli itu mencari materi sesuai dengan sub materi yang sudah dibagikan. Tuh, perhatikan. Merah, perhatikan merah. Merah itu pengertian lembaga sosial menurut para ahli dan sistem norma. Ya. Selanjutnya hijau, cara. Jadi kalian cuma membahas ya, cara, bukan yang lain ya. Jadi kamu mau membahas ya. Kelompok ahli kuning kebiasaan. Ya. Kelompok ahli biru tata kelakuan dan kelompok ahli hitam itu adat istiadat. Silakan kalian cari sebanyak-banyaknya. Ya. Jangan hanya mengandalkan bahasa daerah, tapi juga mengandalkan
browsing di internet ya. Ini berarti.
Sudah? Oke. Kalau sudah, coba cek dulu. Kelompok ahli merah. Sudah? Kelompok ahli biru. Mana katakan biru? Sudah? Kelompok ahli kuning. Sudah? Kelompok ahli hijau. Sudah? Kelompok ahli hitam. Sudah. Oke, kalau semuanya sudah, silakan kembali ke kelompok asal kalian lagi. Oke. Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang ya, setelah kalian kembali ke kelompok asal, kalian jelaskan ke anggota kelompok kalian masing-masing secara urutan ya. Yang pertama kelompok ahli merah, yang kedua kelompok ahli hijau, yang ketiga kelompok ahli kuning, keempat kelompok ahli biru, kelima kelompok ahli hitam. Ya. Silakan kalian berdiskusi terkait apa yang sudah kalian dapatkan tadi. Silakan dimulai. Yang dapat menyebabkan perbuatan manusia. Orang
Kelompokan, kelompok. Sudah? Oke, setelah kalian jelaskan dan berdiskusi dengan kelompok kalian, selanjutnya kalian tuliskan hasil diskusi kalian ke dalam lembar KPD, ya, yang sudah dibawakan tadi. Silakan dituliskan.
Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah, silakan kelompok 1 untuk maju presentasi. Ingat, tampilkan yang terbaik karena di akhir pembelajaran kita ada rewards, ya. Semangat dan tampilkan yang terbaik. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi yang pertama itu pengertian lembaga sosial menurut para ahli. Menurut Sujono Sukanto, lembaga sosial merupakan himpunan dari norma pada segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Konjaningrat, lembaga sosial merupakan suatu sistem dengan tata kelakuan serta hubungan yang memiliki pusat pada aktivitas sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Peter L. Berger, lembaga sosial merupakan prosedur yang dapat menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh suatu pola tertentu dan dipaksa bergerak pada jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang kedua ada sistem norma. Dalam masyarakat, norma dirumuskan sebagai pedoman bertingkah laku. Sejumlah norma-norma ini kemudian disebut lembaga sosial. Namun tidak semuanya karena harus mengalami proses yang panjang dan memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai masyarakat menerima norma tersebut. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Materi kedua, cara memiliki arti sebagai cara melakukan sesuatu yang tidak dilakukan secara terus-menerus. Contoh cara adalah membuang sampah sembarangan. Jika seseorang membuang sampah sembarangan akan mendapat celaan karena melakukan tindakan tidak sesuai pada tempatnya. Contoh lain adalah apabila seseorang berpakaian kurang pantas akan mendapat sanksi berupa teguran saja. Materi yang ketiga, kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada orang yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri dan sebagainya. Bagi mereka yang mengantri akan memberikan sanksi ditambah. Menyapa orang lain, berkata sopan dan santun terhadap orang lain, datang ke sekolah setiap pagi, menggosok gigi sebelum tidur, mengucapkan terima kasih, maaf dan tolong, berpakaian sopan dan rapi, datang ke sekolah tepat waktu, dan lain-lain. Materi yang keempat, tata kelakuan atau moris. Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma mengatur kelakuan bertindak, maka di dalamnya tidak terdapat dikenakan sanksi. Contohnya, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah akan mendapatkan sanksi atau perbuatan sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Jika seseorang mencuri sesuatu akan mendapatkan sanksi atau perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Materi yang kelima, adat istiadat. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang semakin kuat, mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Contoh adat istiadat, upacara adat, penyebutan pengantin, sedekah adat. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk kelompok 1 ya, atas presentasinya. Selanjutnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bapak Dua ingin presentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian lembaga sosial menurut para ahli. Menurut Surjono Sukanto, lembaga sosial merupakan himpunan dari norma pada segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Konjaningrat, lembaga sosial merupakan suatu sistem dengan tata kelakuan serta hubungan yang memiliki pusat pada aktivitas sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Menurut Peter Alberger, lembaga sosial merupakan prosedur yang dapat menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh suatu pola tertentu dan dipaksa bergerak pada jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Dari pendapat mengenai lembaga sosial, menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial merupakan sistem sosial yang diciptakan melalui adat istiadat dan disesuaikan pada setiap daerah yang berfungsi untuk mengatur pola maupun serangkaian tata cara agar tercipta suatu hubungan bermasyarakat yang memiliki satu tujuan utama. Yang kedua, sistem norma. Sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma sebagai berikut. Cara memiliki arti sebagai cara melakukan sesuatu yang tidak dilakukan secara terus-menerus. Contoh cara membuang sampah sembarangan. Jika seseorang membuang sampah sembarangan akan mendapatkan celaan karena melakukan tindakan tidak sesuai pada tempatnya. Contoh, apabila seseorang berpakaian kurang pantas akan mendapatkan sanksi berupa teguran saja. Selanjutnya, kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri atau sebagainya, menyapa orang lain, berkata sopan dan santun terhadap orang lain, mandi teratur, mengucapkan terima kasih, maaf, dan tolong, berpakaian sopan dan rapi, datang ke sekolah tepat waktu. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Kata kelakuan atau tata kelakuan atau moral. Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengaturan. Kelakuan tak bertindak, maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dengan jika terjadinya penyimpangan kelakuan akan dikenakan sanksi. Contohnya, jika seorang peserta pendidik melanggar tata tertib sekolah akan mendapatkan sanksi atau perbuatan sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Jika seorang mencuri sesuatu akan mendapatkan sanksi atas perbuatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Materi kelima adalah adat istiadat. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat antara anggotanya. Contohnya adat istiadat, acara adat, penyebutan pengantin, sedekah adat, pengantin cilik. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya ya. Selanjutnya kelompok 3, silakan ayo ke depan.
Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 3. Pengertian lembaga sosial menurut para ahli. Menurut Sujono Sukanto, lembaga sosial merupakan himpunan dari norma pada segala kegiatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Kue Janingrat, lembaga sosial merupakan suatu sistem dengan tata kelakuan serta hubungan yang memiliki pusat pada aktivitas sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Menurut Peter L. Berger, lembaga sosial merupakan prosedur yang dapat menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh suatu pola tertentu dan dipaksa bergerak pada jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Sistem norma dalam masyarakat. Norma dirumuskan sebagai pedoman bertingkah laku. Sejumlah norma ini kemudian disebut lembaga sosial, namun tidak semuanya karena harus mengalami proses yang panjang dan memiliki syarat sebagai berikut. 1. Sebagian masyarakat menerima norma tersebut. 2. Norma tersebut menjiwa seluruh warga dalam sistem sosial. 3. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Materi 2. Materi 2. Cara. Memiliki arti sebagai cara melakukan sesuatu yang tidak dilakukan secara terus-menerus. Contoh cara. Membuang sampah sembarangan. Jika seseorang membuang sampah sembarangan, akan mendapat celaan karena melakukan tindakan tidak sesuai pada tempatnya. Contoh lain adalah apabila seseorang berpakaian kurang pantas akan mendapat sanksi berupa teguran saja. Materi 3. Kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri dan sebagainya, menyapa orang lain, berkata sopan dan santun terhadap orang lain, mandi teratur, datang ke sekolah tiap pagi, mengucapkan terima kasih, maaf dan tolong, berpakaian sopan dan rapi, datang ke sekolah tepat waktu. Bagi mereka yang mendengarkan akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Materi yang keempat, tata kelakuan. Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak, maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelaku akan dikenakan sanksi. Contohnya, jika seseorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Contoh lain, jika seseorang mencuri sesuatu akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Materi 5. Adat istiadat. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Contoh adat istiadat di Desa Banda: menangkap ikan dengan alat sederhana, sedekah adat, penjemputan pengantin, upacara adat pengantin ciri. Demikian hasil diskusi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok terakhir, kelompok 4, silakan ambil.
Bapak ingin menyampaikan diskusi kami. Satu, pengertian lembaga sosial menurut ahli. Saya Sarjono Sukanto. Menurut Sarjono Sukanto, lembaga sosial merupakan himpunan dari norma pada segala tingkatan yang berkisaran pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Menurut Kojeningat, lembaga sosial merupakan sistem dengan tata kelakuan serta hubungan yang memiliki pusat pada aktivitas sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Menurut Carter L. Berger, lembaga sosial merupakan prosedur yang dapat menyebabkan perubahan perbuatan manusia ditekatkan oleh suatu pola tertentu dan dipaksa bergerak pada jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. 2. Sistem norma. Keberadaan lembaga sosial selalu melekat pada setiap masyarakat. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat pasti memiliki kebutuhan pokok supaya keturunan kehidupan dapat terwujud. Maka dirumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai pedoman bertingkah laku. Sejumlah norma-norma ini kemudian disebut lembaga sosial. Tidak semua norma atau aturan-aturan yang ada di masyarakat disebut lembaga sosial. Karena untuk menjadi sebuah lembaga pemasyarakatan, sekumpulan norma mengalami proses yang panjang. Sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. A. Sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. B. Menurut norma tersebut menjiwai seluruh warga dan sistem sosial. C. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Materi 2. Cara atau usil memiliki arti cara sebagai cara melakukan sesuatu yang tidak dilakukan secara terus-menerus. Contohnya, 1. Membuang sampah sembarangan. Jika seseorang membuang sampah sembarangan akan mendapat celaan karena melakukan tindakan tidak sesuai. 2. Apabila seseorang berpakaian kurang pantas akan mendapat sanksi berupa teguran saja. Materi 3. Kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri, dan sebagainya. Menyapa orang lain, berkata sopan dan santun terhadap orang lain, menggosok gigi sebelum tidur, mandi teratur setiap pagi, mengucapkan terima kasih, maaf, dan tolong, berpakaian sopan dan rapi, datang ke sekolah tepat waktu. Bagi mereka yang melanggar akan diberikan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Yang keempat, tata kelakuan. Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak. Maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelaku akan dikenakan sanksi. Contohnya, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Dan jika seseorang mencuri sesuatu akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Materi yang kelima, adat istiadat. Adat istiadat ialah tata kelakuan yang turun-temurun dan kekal dari generasi satu ke generasi lainnya sebagai warisan sehingga integrasinya kuat terkait dengan pola perilaku masyarakat. Contohnya di desa padat, upacara adat, penjemputan pengantin wanita dalam perkawinan, sedekah adat, menangkap ikan dengan alas sederhana. Jika melanggar adat istiadat, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah semua kelompok sudah tampil ya. Oke, jadi untuk selanjutnya Pak Eko akan sudah menilai
kelompok yang aktif dalam diskusi dan juga kelompok yang bagus dalam presentasi ya. Itu hadiahnya besok ya. Jadi Pak akan umumkan dulu untuk kelompok yang diskusinya paling aktif. Oke. Kelompok yang diskusinya paling aktif adalah kelompok 2. Coba silakan tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan, maju ke depan. Maju ke depan perwakilan kelompoknya. Ya. Oke. Secara simbolis dulu ya. Oke. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke. Selanjutnya kelompok dengan presentasi terbaik ya untuk pertemuan kedua ini adalah kelompok 3. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan maju ke depan perwakilannya. Ya, silakan maju ke depan. Oke, tepuk tangan ya. Terima kasih. Jadi baik mengharapkan kalian pada pertemuan berikutnya juga semuanya aktif ya, aktif dalam diskusi dan juga presentasi ya. Nah, semuanya berikan semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semuanya semangat ya. Oke. Anak sekalian, selanjutnya coba kalian perhatikan lagi LKPD-nya. Ya. Di situ ada soal di lembar terakhir ya, LKPD-nya. Ya. Silakan kalian kerjakan soal itu sebagai evaluasi pembelajaran kita hari ini. Silakan dikerjakan, waktunya dimulai dari sekarang.
Oke, kalau sudah selesai silakan ketua kelompok untuk mengumpulkan data pilihnya. Oke. Coba, bisa. Oke, tanya lagi. Berikan lagi semangat ya. Tepuk semangat. Oke, masih semangat ya pelajaran ini. Oke, siapa yang bisa bantu Pak Eko untuk menyimpulkan terkait pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini? Oke, siapa yang bisa bantu? Berdiri saja di depan. Ayo, siapa yang bisa bantu? Ya, ada yang bisa bantu? Oke, coba di pertemuan kedua ini kita sudah membahas yang pertama apa? Lembaga sosial. Oke, apa itu lembaga sosial? Lembaga sosial adalah ya, sekumpulan aturan-aturan ya yang dibuat karena adanya aktivitas manusia ya. Lembaga sosial itu ada lembaga ekonomi, ada lembaga politik, ada lembaga kesehatan, ada lembaga agama ya. Ada lembaga pendidikan ya. Berarti apa lagi? Ada sistem norma. Apa itu sistem norma? Aturan-aturan ya yang dibuat oleh manusia. Ya. Oke. Aturan dari tingkat ya. Nah, selanjutnya ada berapa tingkat norma? Ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama itu adalah cara. Yang kedua kebiasaan. Yang ketiga tata kelakuan. Yang keempat apa contoh cara? Contoh cara apa? Iya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempat. Ya. Ada lagi, siapa lagi yang bisa memberikan contoh apa lagi cara? Cara berpakaian, ya, rapi, bersih. Selanjutnya ada apa? Ada kebiasaan. Apa itu kebiasaan? Tingkah laku kita yang kita lakukan secara berulang-ulang ya. Seperti kita mandi pagi, kebiasaan mandi pagi, kebiasaan bangun pagi, kebiasaan sarapan, kebiasaan apa? Iya, menggosok gigi pada saat malam, apalagi? Iya, kebiasaan berpakaian sopan, berbicara yang sopan, apalagi kebiasaan? Iya, dan ke sekolah yang pagi kebiasaan. Apalagi?
hormat kepada orang yang lebih hidup. Ya, kebiasaan. Ya. Selanjutnya ada yang ketiga dalam tata kelakuan apa? Orang yang mencuri akan mendapatkan sanksi. Apa? Orang yang mencuri akan mendapatkan sanksi sesuai perbuatan. Iya, tata kelakuan. Jadi tata kelakuan itu adalah mengatur tindakan manusia. Jadi orang yang mencuri akan mendapatkan sanksi dari perbuatannya. Selanjutnya ada yang terakhir ada adat istiadat. Indonesia itu dari beragam suku bangsa. Ya. Di beragam suku bangsa banyak adat istiadat. Coba siapa yang bisa mencontohkan adat istiadat di desa kita, desa Padan? Ya, silakan. Penjemputan pengantin. Penjemputan pengantin, yang lain. Sedekah adat. Iya, sedekah adat, apa lagi? Pengantin cilik. Iya, pengantin cilik sunatan ya. Nah, itu juga ada istiadat. Kalau di Jawa, yang Eko itu ada lempar telur. Kalau masuk ke rumah baru ada juga hujan beras. Melangkahkan kaki kanan dulu ke rumah baru. Ya. Jelas semuanya ya? Oke. Jadi mereka memberikan referensi sedikit. Mereka akan memberikan referensi sedikit terkait dengan pertemuan kita pada siang hari ini ya. Alhamdulillah kegiatan kita dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif di Indonesia berjalan dengan lancar dan padanya halangan semuanya dapat berjalan, semua kegiatan juga berjalan. Mungkin ada beberapa hal yang akan saya koreksi. Kalian harus lebih aktif lagi dalam diskusi. Ya. Jangan hanya 1-2 orang saja yang berdiskusi, tapi semuanya harus aktif dalam proses diskusi dan pembelajaran. Ya. Selanjutnya, kalian harus tingkatkan lagi kemampuan presentasi kalian. Ya. Jangan malu-malu kalau tampil di depan kelas. Keluarkan semua isi suara. Ya. Intinya di SMA, ya, kalian akan sering presentasi. Di SMP ini kalian harus dilatih untuk presentasi agar nantinya kemampuan menyampaikan kalian ini meningkat. Harus berani percaya diri. Ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya nantinya silakan kalian baca di buku, ya. Kalian baca terkait dengan materi fungsi-fungsi lembaga sosial ya. Oke. Jadi untuk pertemuan berikutnya dan kita lanjutkan lagi. Ya. Selanjutnya kelas silakan kalian beres. Itu sudah beres, kelas mungkin cepat. Ya, silakan kelas mahasiswa. Siap, sudah mulai. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.